Mengapa pasar saham punya kepribadian ganda? Membedah sisi bear and bull. Pasar saham terlihat seperti permainan angka, grafik, dan data. Tapi di balik itu semua, ada kekuatan yang lebih dalam, lebih emosional, dan lebih primal. Kekuatan yang menggerakkan ketamakan dan ketakutan manusia. Di dalam setiap pergerakan pasar saham, di balik setiap angka yang naik dan turun, ada dua kekuatan fundamental yang saling bertarung. Dua sentimen berlawanan yang telah mendikte nasib para investor selama berabad-abad. Mereka tidak terlihat, namun dampaknya terasa nyata di seluruh dunia. Mereka dikenal sebagai the bull and the bear. Tapi, apa sebenarnya arti dari kedua binatang ini dan bagaimana mereka bisa mengendalikan pasar finansial terbesar di dunia? Untuk memahami pasar, kita harus terlebih dahulu memahami dua tokoh utamanya. Dan kita akan mulai dengan sang optimis, si banteng. Ketika pasar sedang bergairah, ketika berita positif bertebaran, dan semua orang mulai bicara soal cuan, maka kemungkinan besar sang banteng sedang beraksi. Mari kita mulai dengan sang banteng. Sebuah bull market adalah periode di mana harga saham secara konsisten mengalami kenaikan. Ini adalah musim semi di dunia finansial. Secara teknis, pasar dianggap bullish ketika harga saham naik sebesar 20% atau lebih setelah periode penurunan. Namun di baliknya, ada bahan bakar yang lebih kuat, psikologi manusia. Optimisme menyebar, berita baik mendominasi, dan muncul ketakutan akan ketinggalan keuntungan atau FOMO. Semakin banyak orang membeli, semakin tinggi harga naik. Siklus positif ini adalah jantung dari sebuah bull market. Tapi, seperti musim semi, tidak ada yang bertahan selamanya. Karena ketika optimisme mulai memudar, sang beruang mulai bangkit dari tidurnya. Di balik setiap kenaikan yang euforis, selalu ada potensi kejatuhan yang menyakitkan. Dan ketika ketakutan mengambil alih, pasar pun mulai membeku. Cepat atau lambat, sang beruang akan terbangun. Sebuah bear market adalah kebalikannya, periode di mana harga saham terus-menerus turun. Bear market biasanya ditandai dengan penurunan 20% atau lebih dari titik puncaknya. Pemicunya bisa beragam, krisis ekonomi, pandemi, atau pecahnya gelombang spekulatif. Di sini, psikologi yang bermain adalah ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Kepanikan menjual dapat menekan harga lebih jauh ke bawah, menciptakan siklus negatif. Inilah kekuatan destruktif dari bear market. Mengapa banteng dan beruang? Teori paling populer mengacu pada cara mereka menyerang. Banteng menanduk ke atas, beruang menerkam ke bawah. Sebuah analogi sempurna untuk pergerakan pasar. Sejarah membuktikan bahwa meski bear market menyakitkan, selalu ada titik balik. Setelah musim dingin, musim semi akan datang. Dan kunci bertahan bukanlah menebak siapa yang datang selanjutnya, tapi memahami karakter keduanya. Karena dalam dunia investasi, pengetahuan adalah pelindung terbaik kita.